ketika mereka mengambil posisi berikutnya dia turun jadi 10, sekian, lalu dia jadi oposisi, dia turun lagi 7,7. Jangan-jangan DNA-nya memang bukan DNA oposisi. Mo 1058 menghadirkan Intimate Talk, Sudut Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Most 1058 delivering the most trending news. Dika Pramunegara kembali hadir di acara Intimate Talk, Sudut Pandang Most 1058 jelang 2024. Kondisi perpolitikan tanah air mulai hangat bahkan memanas. Kita semua tahu, intinya meyakinkan masyarakat untuk kemudian dulang suara di pemilu nanti. Tapi kurang rasanya kalau kita tidak membahas apa yang membuat panas perpolitikan jelang pemilu. Tanpa perlu berlama-lama, saya serahkan saja ke Indi Rahmawati, sang moderator untuk mulai sudut pandang episode keempat bertajuk membanding-bandingkan siapa yang diuntungkan. Baik, Dika terima kasih. Kalau misalnya tadi Dika bilang ini panas, iya emang panas sih. Betul. Baru tahun 2022 dan Pilpres itu masih tahun 2024. Ini masih ada 2 tahunan lagi tapi udah mulai panas dari sekarang. Panas kenapa? Nah awalnya nih untuk review sedikit, tanggal 15 September itu ada Rapimnas Partai Demokrat dan disitulah ada kata-kata dari AHY dan juga ada dari Pak SBY ini yang bikin Partai PDIP bereaksi. Nah, saya pengen memperkenalkan dulu di sini ada Bang Adiana Pitupulu. Apa kabar Abang? Baik, oke. Bang Henry Satrio, apa kabar Abang? Baik, Mbak. Oke. Bang Yan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kalau Bang Yan ini saya perlu perkenalkan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat. Siap. Oke, Bang, dari Rapimnas yang kemarin, kemudian selama 1 pekan ini rame banget, ya kan? Rame banget di televisi, di sosial media, di koran-koran, di digital, semuanya rame membahas mengenai apa yang dikatakan oleh Pak SBY dan juga AHY. Jadi rame, diuntungkan apa enggak Demokrat dengan ramenya ini? Ya, bagi kami pertama-tama terima kasih sudah diundang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentu kita sebagai partai politik dengan kita apa yang kita sampaikan menjadi perhatian tentu buat kita menguntungkan. Jadi itu pernyataan disengaja Bukan supaya rame, supaya viral. bukan soal disengaja. Tapi kalau pertanyaannya tadi diuntungkan, buat kita, oh berarti kita jadi perhatian, pusat perhatian dong kalau logika kita seperti itu. Tapi kalau soal itu disengaja atau tidak, perlu diketahui itu adalah momentum Partai Demokrat mengumpulkan semua pimpinan partai mulai dari DPP sampai DPC. Disitulah itu ada kesempatan ketum untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada kader-kadernya. Dan tentu dalam pengucapannya itu atau dalam penyampaian di situ ada yang mengganggu pihak-pihak tertentu ya silakan saja ya. Emang ditujukan ke Partai PDIP? Tidak, itu ditujukan buat kader sebenarnya. Makanya itu internal kan sebenarnya itu internal itu tidak akan pernah menjadi internal saja karena di situ ada kamera, ada televisi. Betul. Nah, ya makanya kalau akhirnya itu akan menjadi konsumsi publik ya kita jawab. Itu udah pasti apa alasannya ketum menyampaikan hal tersebut ya kan? Tentu kita pasti punya alasan. Yang pasti kalau misalnya yang menjadi gangguan buat pihak-pihak tertentu ya, nah itu kita bicarakan gangguan itu kalimat yang mana. Misalnya contoh itu yang selalu saya perhatikan itu ya soal gunting pita ya. Nah di situ kan ketum menyatakan bahwa tidak semua ada proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh Pak SBY sebelumnya, pemerintahan Pak SBY sebelumnya, tapi di setahun 2 tahun diklaim. Itu aja sebenarnya ada. Tidak semua, tapi reaksinya terlalu berlebihan. Seolah-olah semua yang mereka sampaikan protesnya seolah mana semua. Ya. Mereka tuh yang mana di sini ada nggak? Siapa saja? Di sini ada termasuk Bung Adian. Oke. Pertanyaannya nih Bang Adian langsung ya. Kenapa reaktif sekali sih? Kita pakai ilustrasi misalnya begini. Bang Hensat ini boleh bilang bahwa tidak semuanya ini punya elu. Sebagian punya gua.
kalau ada klaim bahwa semuanya ini punya saya. Dia akan protes, enggak dong, cuma sebagian ini punya saya. Kita tidak pernah klaim apapun, tapi bahwa kemudian Presiden Jokowi dalam banyak kesempatan dia harus mempresentasikan tentang jumlah bangunan, jalan, infrastruktur lainnya yang dibangun. Karena menurut saya dia harus bertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat. Kalau dia bilang bahwa saya membangun 1.900 km jalan sampai tahun sekian akan sekian, itu tidak bermaksud meniadakan peran orang-orang sebelumnya. Kenapa? Dia harus bertanggung jawabkan setiap rupiah. Problem kita selama ini kan adalah banyak pemimpin kita pilih, banyak pemimpin menjabat, ketika ditanya kamu buat apa saja, mereka nggak jawab gitu loh. Nah ini Jokowi jelaskan, saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada yang kemudian diakui yang bukan kerjaan dia. Nah kemudian disampaikan oleh Demokrat dalam acara apapun lah itu, dia jelaskan 70% sampai 80% bla 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 bla. Nah kenapa kemudian kita menjawab, oke, yang 70%, 80% itu yang mana? Yang saya tahu tuh yang ini. Sama seperti ketika saya ilustrasikan tadi, Bang Hensat bilang, oh ada loh punya gua di situ 20%, yang mana? Yang ini, ya udah nggak apa-apa. Kita cocokin data. Orang kita tidak sedang berebut sesuatu. Kenapa? Yang dibangun SBY buat rakyat, yang dibangun Jokowi buat rakyat. Yang dibangun Pak Harto untuk rakyat, dibangun Ibu Mega untuk rakyat semuanya. Gitu. Nah tiba-tiba ada yang katakan bahwa itu bapak gue yang bangun. Ya jangan dong. Oke. Ini kan kita udah kayak flashback ke beberapa talk show sebelumnya ya. Kita nggak akan flashback ke situ banget karena kan udah terbahas semuanya gitu. Tapi kenapa begitu reaktif gitu menanggapi apa yang disampaikan di internal Partai Demokrat ini? Tidak ada yang reaktif dong. Kalau mereka sebutkan angka 70% sampai 80%, boleh tidak kita sebutkan seluruh data yang kita miliki? Boleh dong. Kenapa mendiamkan sebuah ketidakbenaran? Itu juga sama arti dan menyetujui ketidakbenaran itu. Poinnya di situ berarti ya. Nah sekarang maksud saya, itu belum tuntas perdebatan kemarin. yang 70-80% itu yang mana? 1, 2, 3, 4. Buka datanya, betul nggak betul? Ya sudah. Sederhana saja gitu loh. Sekarang mereka bilang 70-80%, kita bilang ini loh. Lalu kemudian mereka sebutkan lagi dalam berbagai media, jangan berdebat. Loh kita nggak berdebat. Kalian yang membuka ruangan perdebatan itu. Kita cuma menjawab angka kalian dengan data yang lebih detail gitu loh. Saya ingin ke Bang Henry. Ini waktunya sama persis ya. Sama persis. Bang Henry, kalau melihat PDIP, Partai Demokrat, ini kayaknya ramenya itu kayak ada seasonalnya gitu loh, kayak ada musimnya, bener nggak? Enggak, biasa aja. Biasa aja? Biasa aja. Saya sih justru melihatnya ini positif aja sih buat rakyat sebetulnya kan. Artinya apa? Mereka kan sama-sama ingin menunjukkan pernah bangun apa. Nah, memang yang terpenting itu adalah, saya setuju tuh sama Bang Adian, saya juga setuju sama Bang Ian. Yang mana yang itu maksud gue, yang setuju itu yang mana yang dibangun itu. Nah, yang bagian setuju sama Bang Ian yang mana? Yang itu juga, yang mana? Yang dibangun itu. Jadi yang mana? Jadi maksud saya begini loh, Pak SBY lagi, Demokrat dan PDI Perjuangan ini adalah dua partai politik teratas yang telah terbukti mampu menjadikan kadernya presiden pasca Orde Baru. Jadi sama nih. Jadi kalau ditanya siapa partai politik yang paling hebat pasca Orde Baru, jawabannya Demokrat dan PDI Perjuangan. Demokrat dan PDI Perjuangan, PDI Perjuangan atau Demokrat? Lah kan urutannya Demokrat dulu baru PDI Perjuangan. Berdasarkan abjad ya? Bukan, berdasarkan periode berkuasa. Karena ini sensitif banget loh. Yang ngomong duluan siapa? Yang di 2001? Nah, yang langsung Bang, yang langsung dipilih oleh rakyat. Cari aman. Lah bukan, ini emang iya begitu gitu. Jadi kalau kemudian ini kan mau pemilu lagi, keduanya mencoba mengglorifikasi apa yang telah dilakukan, wajar. Partai berkarya sama Golkar juga, Pak Soeharto tuh sejahtera kita dulu. Jadi masing-masing mengglorifikasi apa yang mereka perbuat itu wajar aja. Yang repot kan yang belum pernah berkuasa. Yang repot itu. Jadi kan susah mengklaim itu gitu ya, walaupun sudah ada beberapa wakilnya. Gitu. Saya ke Bang Ian, melihat apa yang terjadi sekarang. Sebentar ya Bang Henry ya. Melihat apa yang terjadi sekarang ramai sekali di media. Jadi pembahasan juga di internal Partai Demokrat.
Oh, sebenarnya biasa aja, kita diskusi kecil, satu hal yang biasa, membahas. Loh, kita juga kaget kenapa harus ada yang reaktif, tiba-tiba ada yang bilang ada yang bikin konferensi pers gitu kan. Nah, saya boleh nanya nggak? Saya bantuin. Iya. Iya. Ngapain sih tiba-tiba ngeklaim gitu? Emang pengen ngeklaim apa gimana? Nggak, maksud saya kan itu bukan gayanya AHY loh. Itu bukan sama sekali bukan gayanya AHY yang ngeklaim tuh. Okay. Biasanya dia lebih ke netral, kemudian ke apa namanya ke slow aja gitu bener. biasanya. Dia nggak pernah ngegangguin orang lain tuh. Itu tumben nih. Oke, saya jelaskan di situ. Coba saya kembali ingatkan lagi, momentum tersebut adalah momentum Rapimnas. Dan itu sebenarnya untuk salah satu cara ketum memotivasi kader dari seluruh Indonesia, ya, bahwa kita juga punya achievement. Pemimpinan yang Pak SBY dulu itu waktu itu dikeluarkan data-data, dan itu itu semua data dari beberapa sumber ya. Jadi bukan mengklaim sebenarnya dalam artian tiba-tiba mengklaim, enggak. Itu kan momentum kita kader. Momentumnya kelamaan gak sih, kan itu 2014 sekarang 2022 betul, gitu. Kenapa? Tapi itu kan Rapimnas ini kan nggak setiap saat bisa dilakukan. Ya kan? Momentumnya ya pas sekarang ini, karena kita kemungkinan sampai 2024 pun belum tentu ada Rapimnas. Iya, pertanyaannya balik lagi, ngapain tumben-tumbenan ngeklaim? Loh, bukan ngeklaim. Bukan ngeklaim. Itu menyampaikan, kan ingat ya. Tidak semua yang dilakukan itu juga harus diklaim. Bahkan ada yang udah 80-90% sudah kita lakukan, akhirnya diresmikan. Karena kenapa? Kan bukan salah seorang pemimpin juga bahwa dia dibatasi oleh masa masa kepemimpinannya. Iya. Tentu ada proyek atau ada proyek yang sudah dikerjakan, diletakkan landasannya, visibility study-nya sudah dijalankan, pembebasan lahan sudah dijalankan, tapi ternyata karena harus lengser atau mundur karena masa jabatan, tentu akan diteruskan oleh lainnya. Oke, Bang Henry, kenapa jangan sampai klaim. Isi dulu sebenarnya. Gak apa-apa, ini saya mau ngeklaim sekarang. Saya mau ngeklaim. Jadi kelihatannya Demokrat dan AHY ini membaca hasil surveinya kedai kopi. Serius? Di 2024 nanti ya, kan, masuk saya ngeklaim kan. 2024 itu kriteria presiden yang diinginkan yang pertama adalah cerdas. Nah, kalau cerdas ini strateginya akan berubah. Kalau sebelumnya kan merakyat, jadi strateginya pencitraan. Kalau sekarang cerdas, maka strateginya pameran. Dia harus pamer-pamer pembangunan tuh, ya kan? Nah, kan yang sekarang berkuasa PDI Perjuangan, yang bisa partai, yang bisa pamer-pamer sekarang PDI Perjuangan. Nah, Demokrat gimana pamernya? Pamer yang dulu sebelumnya. Jadi pengen pamer juga sebetulnya. Itu intinya. Saya tadi lihat tuh 2 menit, makanya langsung saya klaim duluan. Jadi pengen pamer juga yang dulu. Ini Bang Adrian mau nanggapin dulu nggak? Tadi ada 2 menit 23 nih dari Bang Yan nih. Atau nanti setelah jeda? Terserah saja. Gini loh. Soal pamer-pamer itulah. Enggak, kita tidak pamer. Begini, saya nih anggota DPR. Lalu saya datang ke dapil. Kemudian rakyat tanya, Bang, sejak menjadi anggota DPR buat apa saja? Lalu saya sebutkan, saya lakukan 1, 2, 3. Oh, nggak bisa, lu pamer. Ya nggak begitu dong. Atau saya harus jawab ketika ditanya orang, Bang, sejak jadi anggota DPR bikin apa aja? Mau tahu aja, kan nggak mungkin begitu. Iya. Atau saya tanya misalnya, lu mau tahu aja atau mau tahu banget? Gitu nggak bisa. Kita kan sebutkan angkanya. Oke, bulan ini saya buat ini. Oke, advokasi saya lakukan apa ini. Oke, pembelian saya lakukan apa ini. Pendampingannya bagaimana begini segala macam. Apakah itu berangkat dari keinginan pamer? Tidak. Tapi rakyat yang memilih saya, rakyat yang membiayai gaji saya dan sebagainya wajib tahu dan saya punya kewajiban menjelaskan. Kalau saya jelaskan, bukan pamer. Itu kewajiban saya. Karena ditanya. Iya dong. Jadi bukan, tapi kan itu pamer juga, Bang. Enggak dong. Kan menjelaskan hasil-hasil kerja. Kalau tidak menjelaskan rakyat akan kecewa dong. Oh iya, nggak maksud saya gini kan, maksudnya menjelaskan hasil-hasil kerja itu kan nggak apa-apa kan kalau dibilang orang, wah ini pamer-pamer hasil kerja. Orang boleh menafsirkan apapun itu. Tapi kewajiban seorang pemimpin, kewajiban mereka yang dipilih oleh rakyat adalah menjelaskan selama mereka dipilih, mereka melakukan apa saja. Itu kewajiban mereka. Saya begini, pamer hasil kerja itu kan nggak apa-apa. Bahwa kemudian orang mengatakan, wah lu pamer lu, bisa saja, boleh saja, tidak problem itu. Berarti,
Aha. Ya tapi itu menurut saya ya memang harus. Yang terjadi sebelumnya sekian lama yang lalu, orang mengerjakan apa kita tidak tahu, yang kita cuma tahu memilih dia. Setelah kita pilih bikin apa saja, ya lu cari tahu aja sendiri. Nggak bisa dong. Oke. Yang Harus kita- dijelaskan. Ngomong saja. Oke. Itu loh. Dan apakah saat itu ketika terjadi kita akan sebut dia pamer? Tidak. Nah, di luar itu kan begini ya. Apapun yang disampaikan oleh Partai Demokrat itu hak mereka. Tapi ada rangkaian. Pertama misalnya mau demo kenaikan BBM, lalu kemudian dulu ada yang nangis-nangis, itu pertama. Nangis-nangis apa nih? Waktu kenaikan BBM. Aha. Lalu kemudian itu jeda beberapa hari keluarlah infrastruktur perbandingan. Jeda berapa hari lagi kemudian Jangan. tentang potensi kecurangan bla 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 bla. Ini apa sih gitu loh. Oke, nanti bisa Kenapa? dijelasin ya ini Oke. apanya ya. Apa perintah partai pada kami, pada saya dan kader-kader partai yang lain, nggak perlu bicara koalisi, nggak perlu bicara pilpres. Tugas kalian bekerja buat rakyat, turun ke bawah. Oke. Itu loh. Tapi ketika kemudian ada tiga serangan beruntun begini, ya kita harus menjawab dong. Kalau Oke. tidak kita jawab, apa yang dituduhkan akan menjadi kebenaran. Oke, Gitu loh. di situ dulu nanti Bang Yan saya kasih kesempatan setelah jeda berikut kami segera kembali. Kembali lagi di sudut pandang. Bang Yan tadi akan menanggapi katanya ada 3 kali serangan bertubi-tubi. Ya, oke. Pertama tadi soal yang disampaikan Bung Adian soal menceritakan apa yang kita kerjakan, terus saya setuju kalau itu. Tumben setuju berdua nih. Nggak apa-apa kalau yang Pantesan, positif. weh. Kalau yang positif saya setuju. Apalagi beliau kan Oke. anggota dewan. Memang apapun kinerja dia harus dia sampaikan ke Oke. konstituennya. Ya Tapi kan? efek dari disampaikannya itulah kemudian. Kalau akhirnya itu sebenarnya buat saya bukan konteks pamer. Maaf itu. Pamer mungkin dalam bahasa lain silakan. Itu tapi konteks itu bukan pamer. Justru menceritakan apa yang sudah kita kerjakan. Itu Oke. itu buat saya bagus kalau yang itu ya. Nah, kembali ke tadi Serangan bertubi-tubi. Sama 3 halnya kali. dengan Rapimnas kita. Kader ini supaya confidence dengan apa yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintahan Pak SBY, tentu harus kita sampaikan juga kepada kader apa sih yang sudah di-achieve atau dicapai oleh Pak SBY selama beliau memimpin. Disitulah kita keluarkan semua data-data. Semua data dikeluarkan. Kita keluarkan. Yang membuat reaksi itu kan yang bagian gunting itu pita kan itu. masalah ucapan sedikit itu pun akhirnya jadi Sedikit ledakan. efeknya Gunting, lumayan. Iya, karena kenapa? Itu yang saya bilang tadi. Ada proyek yang sebenarnya Iya. sudah tinggal itu yang nggak dicermati. Oke. Mungkin teman-teman ini hanya baca berita. Kadang-kadang kan berita dengan isi kan agak beda ya. Di berita itu kan AHY sebut hanya gunting pita. Ya, sebenarnya enggak itu. Oke. Ada proyek yang sudah 80%, Soal 90%. serangan Nah, bertubi-tubi? Nah, kalau dibilang itu kan dianggap satu itu serangan bertubi dari Pak SBY. Pak SBY juga kan sebagai tokoh bangsa lah katakan sebagai orang tua ya sebagai udah senior di politik dia menyampaikan itu sebagai himbauan moral wajar untuk tidak Sengaja nggak sih Bang nyerang 3 kali itu? itu kayak tidak konteksnya tidak menyerang seperti yang disampaikan. Itu hanya sudah berkali-kali saya bilang itu momentumnya adalah Rapimnas. Itu saya sampaikan lagi. Oke. Momentum itu Rapimnas disampaikan. Ya kalau akhirnya itu bocor keluar ya harus kita jawab. Ya pasti bocor lah. Nah, Pasti itu. bocor ya. Makanya. Gimana Bang Hendri? Ya, Pasti itu bocor pun kan? memulai Iyalah, pidato. bocor orang niat blocking kok. Blocking TV kan. Kalau blocking itu nggak ada. Oh nggak Seperti itu. ada. Ingat. Tapi ngundang wartawan, Kalau ngundang blok- televisi iya. Kalau blocking iya. Enggak, kalau wartawan ya mungkin namanya kita Rapimnas masa nggak ngundang wartawan di mana-mana partai politik harus mengundang wartawan untuk Iya itu ya. resikonya kalau ngundang wartawan pasti Betul. bocor. Emang Tapi pengen yang bocor itu- itu namanya. Bukan. Kalau yang bukan. itu ya saya harus sampaikan itu bocornya dari sosmed salah satu kader di daerah. Itu saya harus kasih tahu. Bahkan sebelum acara itu pun handphone kita itu ketahan, ternyata dia nggak malah masuk bawa handphone. Udah gitu lah. tahu kadernya siapa dan kemudian ada teguran nggak? Ya adalah teguran tersendiri lah itu. Kita nggak usah Oke. bahas Oke. lagi kalau itu udah beres lah sama internal partai ya. aha. Tapi yang pasti tidak ada by design seperti yang dikatakan Bung Adian itu. Itu hanya perasaan beliau saja ini. Oke. Sebentar Pras- nih, Teh, gue bingung. Jadi gimana sih? Apanya? Ngundang wartawan nih. Tapi handphone dikumpulin. Ini gimana sih? Bingung. Bukan, Jadi itu bukan yang ada kan bagian-bagian itu yang mana kita nggak ada wartawan waktu juga. 70-80% ada wartawan nggak? Ada, itu nggak pak, ada. Yang bagian gunting pita ada wartawan nggak? Saya lupa kalau soal Yang bocor dari handphone daerah PSB, yang mana? PSB itu Oh, nggak ada PSB. wartawan. Oh.
Yang saya harus turun gunung, yang ada wartawan yang itu. saya mendengar bahwa Betul, itu internal kita. Oke. Ya. Oke. Tapi karena udah jadi konsumsi publik nggak ada salahnya kita jawab. Dan Demokrat merasa diuntungkan karena populer. Bukan nggak merasa diuntungkan, tapi poinnya buat kita ya kalau memang itu jadi pusat perhatian ya udahlah kita jawab aja. Oke. Oke. Gitu. Bang Henry. Oi. Iya, ngelihat dari situ tuh. Tadi kan agak heran ya dikumpulin tapi ya masih ada yang bocor juga. Terus kader yang ngebocorin ini harus kasih piagam apa enggak nih? Melihat jadi rame kan? Partai Demokrat jadi diomongin kan? Jadi populer kan? Harus dikasih. Ya. Kadernya Partai Demokrat biasanya taat perintah ketum nggak? Ya tentu taat. Namanya 1-2 lewat mungkin pas ibarat orang sekolah pas pelajaran dia lagi ke toilet kan bisa jadi. Ya nggak apa-apa. Jadi itu sih bukan masalahnya. Tapi menurut saya kembali lagi ke substansi ya. Memang dua partai politik ini suka atau tidak suka ya memang torehan sejarahnya itu meletakkan kader terbaiknya sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke. Apakah mereka akan ingin mengulang itu? Pasti ingin. Makanya di PDI Perjuangan sedang disiapkan kan, siapa nanti kader yang ditentukan oleh Bu Mega ya, terakhirnya itu yang akan bertarung. Sama juga Demokrat juga belum pada hasil akhir nih. Apakah AHY atau ikut saja gitu ya dengan koalisinya. Jadi artinya dengan kelebihan atau keuntungan sebagai pemenang pemilu yang meletakkan kader sebagai presiden, jadi dua-duanya ini harus bersaing memang. Dan apple to apple ini kan kayak El Clasico aja. Kalau kemudian Demokrat ributnya sama Nasdem nggak cocok, atau sama Gerindra nggak cocok, kan mereka belum pernah jadi presiden. Makanya ya ini seru aja. Hanya memang saya mau nanya ke Bang Adian ya. Iya. Kenapa kemudian yang reaktif adalah PDI Perjuangan, Bang? Kenapa nggak pemerintah yang harusnya reaktif terhadap klaimnya Demokrat 70-80% tadi? Atau memang diserahkan kepada PDI Perjuangan untuk mengomentari untuk Demokrat? Menjawab gitu. Kan itu klaimnya kan harusnya dijawabnya oleh pemerintah kan, yang 70-80% itu. Oke, Bang Adian. Emang Kalau menurut saya yang menjawab tidak cuma PDI Perjuangan, tapi hampir seluruh partai pendukung pemerintah juga melakukan jawaban. Hanya memang mungkin kita lebih banyak diangkat media mungkin seperti itu ya. Dan menurut saya tidak masalah sebenarnya. Apa kalau disampaikan oleh Bang Ian tadi bahwa itu internal segala macam, menurut saya harusnya ada sanksi loh terhadap yang membocorkan itu. Kalau kita rakernas misalnya ya, lalu pimpinan sidang ketua umum sampaikan bahwa ini off the record, itu wartawan tidak boleh meliput apa segala macam. Kalau dia liput sementara dia ada dalam ruangan tapi dikatakan off the record, dia kena sanksi. Begitu juga kalau kita katakan ini tidak untuk disebarluaskan, kader tidak boleh menyebarkan. Saya mengerti bahwa kemudian dalam pembicaraan partai politik pasti akan ada sesuatu yang tidak boleh disebarkan, langkah, taktik, strategi dan sebagainya. Saya tahu itu, gitu loh. Saya juga kan orang partai. Nah, tapi kalau kemudian kita mau berlomba begini, Mbak. Yuk kita berlomba, tidak saya menjelek-jelekan Bang Hensat, tidak. Tidak saya menjelek-jelekan Bang Ian, tidak. Tapi kita berlomba, Bang Hensat ini membuat kegiatan sosial 10 kali, saya harus 12 kali. Dia bikin ini 3 kali, saya harus lebih banyak prestasi daripada. ya. Nah, perlombaan ini akan lebih menguntungkan buat rakyat. Pertengkaran, perdebatan ini rakyat nggak untung. Rakyat jadi panas, tapi tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nah, tapi kita ini PDI Perjuangan, partai yang menurut saya sudah teruji. PDI Perjuangan itu satu-satunya partai di Republik ini yang kantornya pernah diserang oleh aparatur negara beberapa puluh tahun yang lalu. Dan kita buktikan, sejarah membuktikan kita bangkit, kita kuat, kita menang. Nah, jangan kemudian dioyok-oyok lagi soal itu. Saya berdebat waktu itu, saya ingat betul. Kita berdebat tentang perbandingan harga BBM. Lalu tiba-tiba teman-teman dari Demokrat bicara soal Harun Masiku. Apa hubungannya? Gitu loh. Kalau kemudian kita diajak bicara soal korupsi, kita punya data korupsi yang lain. Mau nggak kita bicara ke situ? Pertanyaan saya, kalau kita dipancing terus, untungnya apa buat rakyat? Nggak ada. Kalau misalnya saya bilang, saya punya loh rekaman pernyataannya Nazarudin terkait dengan korupsi alat kesehatan dan sebagainya dan hubungannya dengan partai segala macam. Kalau kita sampaikan itu terbuka di media, kita publikasikan ulang,
bagaimana. Itu loh. Tapi yuk kalau kita jawab soal harga BBM, jangan lompat Harun Masiku. Nanti kita lompat ke ketua umum partai yang ditangkap. Kita bicara ini, jangan lompat ke sini. Nanti kita lompat ke sini. Nah, maksud saya gini loh, kasihlah kita data yang memang objeknya sama. Diskusi yang sehat itu konsisten pada objek. Objek kita apa? Handphone ya handphone. Bukan pemilik handphonenya, bukan beli di mana, bukan di mana segala macam gitu. Tapi handphonenya ini, kita adu mana yang lebih bagus. Ya ini yang kita adu. Bukan yang lebih bagus karena lu beli Tanah Abang, gua beli di Emperan lebih bagus. Ini bisa muter tuh. Nah, ini juga bisa tuh. Udah nggak? Lebih lama juga bisa malah. muter sih kalau mau pamer-pameran muter. Enggak, maaf apa? Maksud saya apa? Saya mau mengajak perbedaan pendapat dalam negara demokrasi tidak sesuatu yang dilarang. Saya mau mengajak, yuk kita perkuat data. Sehingga perdebatan itu lebih maju. Datanya mana ini, datanya mana ini. Kita koreksi. Ada yang salah, kita minta maaf. Kalau mereka yang salah, mereka minta maaf. Rakyat ngelihat itu adem. Berikutnya generasi baru yang muncul yang sekarang mahasiswa juga kita latih untuk kemudian beradu data. Bukan beradu serang sana, ngomongnya jangan. Nah ini saya mau berangkat ke hasil survei sekarang nih, Bang Hensat. Kalau ngelihat sekarang nih, bulan September 2022 ya, antara dua partai ini yang masih ada di hati rakyat ya, perbandingannya emang deket banget. Enggak. Lebih dekat. Iya. Enggak, PDI Perjuangan emang di atas. Tapi tadi Bang Henry kan mengatakan ini apple to apple gitu. Oh iya. Tapi kan memang yang survei, saat ini. Secara survei? Gini, ini saya bahas ya. PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang bisa nembus 30%. Waktu itu elektabilitasnya dari 3% jadi 33,4% kalau saya nggak salah. Itu di tahun 99. Sampai hari ini belum ada satu partai politik pun yang bisa mencapai angka 30%. Demokrat tertinggi? Ya ini kan baru mau. Nggak pengen tahu. Oh iya. Demokrat tertinggi 20,8 itu di tahun 2009. Itu paling tinggi. Sebelumnya 7%. 7% jadi 20,8%. Legit ya. Jadi hafal. Ya, jadi artinya adalah sebetulnya kedua partai politik ini punya track record yang bagus juga di Indonesia. Dan kalau soal pembangunan, saya rasa masyarakat Indonesia sama-sama bisa merasakan itu. Nah, sebetulnya pertanyaannya sekarang adalah, kan kembali ke judul nih, yang diuntungkan dengan ke perdebatan ini siapa sih sebetulnya? Yang lagi membutuhkan peningkatan elektabilitas kan memang Demokrat. Jadi ya mau tidak mau ini akan meningkatkan popularitas Demokrat dan AHY yang waktu itu bicara. Dan Bang Yan tadi mengatakan bahwa ini lumayan menguntungkan untuk Demokrat karena banyak diomongin kan. Oh iya, makanya kan popularitasnya meningkat. Tapi kehadiran SBY ini justru menurut saya, ini masukan buat Demokrat sih, kehadiran SBY itu selalu kembali mengingatkan orang pada Demokrat adalah SBY, SBY adalah Demokrat. Makanya begitu dimunculkan, otomatis 70-80%-nya AHY itu agak tenggelam dibandingkan dengan pernyataannya Pak SBY. Bahkan beberapa kali bila Pak SBY tampil bersama AHY, misalnya yang terakhir ya, bertemu Surya Paloh, kan AHY ada di belakang tuh. Jadi menurut saya, Demokrat harus mempertimbangkan nih, kalau memang ingin meningkatkan popularitas AHY, ada yang mesti berani bilang ke SBY, Pak, bisa nggak Bapak demi ketum, Bapak munculnya. Ada yang berani tuh ngomong gitu. Ya ini makanya saya ngomong kan didengerin nih. Sekarang ngomong. Itu sama sebelahnya didengerin tuh, sama sebelahnya tuh. Kan nanti tinggal direkam aja, Pak. Ini kata Hensat nggak boleh sering-sering muncul, Pak. Utamakan anaknya. Ya iya emang mesti begitu gitu. Karena kalau enggak setengah mati pasti AHY akan muncul. Karena begini loh. Di PDI Perjuangan juga ada Mbak Puan, tapi grow-nya beda tuh. Mbak Puan itu dari anggota DPR, ketua fraksi, ketua DPR. Gitu ya. Jadi memang stage-nya ada. Nah, kalau Mas AHY kan tidak punya karir politik seperti Puan. Jadi artinya memang dia harus ada treatment khusus tuh. Treatment khususnya salah satunya adalah kalau bapaknya sering muncul, pasti dia akan hilang nih. Makanya itu saya kasih masukan tuh sama Demokrat, jangan terlalu berdekatan.
Dan Pak SBY itu kan begitu muncul ciri khasnya tuh luar biasa tuh. Oke. Ciri khas dizoliminya tuh kuat banget tuh. Jadi begitu pidato tuh, wah ini SBY ini gayanya mau begini nih, gitu. Memang berbeda gitu ya. Karena ini ngomongin soal Demokrat, Pak SBY, Pak Mas AHY gitu. Iya, harus ditanggapin sama sebelahnya dong. Oh iya harus ditanggapin itu sebelahnya. Ini kan, tapi kan nggak berani pasti ngomong kayak gitu ke ketumnya kan. Apa ke Pak SBY ini nggak apa-apa. Saya sampaikan aja supaya lebih rame nanti. Oke. Kan ini pertarungan generasi kedua nih di 2024 ya Bang Adian ya. Ada Mbak Puan, ada Mas AHY gitu ya. Ada Mbak Tutut kali kalau mau ntar. Oke, Nah, dijawabnya ini ntar boleh ya, itu. setelah jeda Boleh, ya. boleh. Oke ya, soal ini ya, usulan dari Bang Henry. Ingatin lagi ya. Iya, oke. Sudut pandang Most 1058 kembali saat lagi. Kembali di sudut pandang, Bang Yan harus menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Henry tadi sebelum jeda. Bahwa Pak SBY sebaiknya apa tadi? Nggak usah. SBY ya diatur dulu biar Pak AHY dulu lah yang muncul. Kan kalau Ibu Mega kan masih ketum. Jadi kalau sering muncul ya nggak apa-apa. Tapi kan Pak SBY tidak ketum lagi. Jadi biar AHY-nya gede gitu loh. Oke. Gimana Bang? Oke, saya tanggapi begini. Kembali saya tegaskan lagi, momentumnya itu memang Rapimnas. Iya. Perlu diingat, Pak SBY itu adalah ketua Majelis Tinggi, ya, yang tentu juga harus hadirlah di situ, memberi wejangan kepada kita semua. Itu dulu momentum itu. Jadi ya, kalau memang ada ide saran dari Mas Hensat seperti itu, ya bagus, nggak apa-apa. Kita akan tanggapi nanti. Salam buat Pak SBY ya. Siap, kita sampaikan salam. Kalau memang itu ya. Kedua, di situ juga nanti kalau soal urusan tadi dengan soal tema banding membandingkan, makanya itu lagi momentum, lagi-lagi itu momentum yang pas untuk menyampaikan kepada kader kita. Kenapa? Kan mereka sering curhat, mendapatkan contoh yang terbaru aja. Saya banyak sekali sebenarnya bahwa ngapain aja sih 10 tahun. Nah, itulah ucapan terakhir yang saya ingat dari seorang Budi Ari, yang mana dia adalah ketua 10 tahunnya siapa nih? Pak SBY. Oke. 10 tahun ngapain aja, nggak ngapa-ngapain. Udah gitu. Itu ada, pernyataan itu ada. Oke. Dan ingat loh, Budi Ari ini wamen ya. Wamen dia ini seorang wamen, berarti kan udah representasi dari pemerintah menyatakan itu seperti itu. Tentu kita harus menyampaikan data-data itu semua. Makanya seperti data-data ini dipaparkan semua sama Ketum AHY ini. Data-data kayak seperti ini di slide itu, bahwa pendapatan per kapita di zaman Bapak SBY itu 3 kali lipat. Oke. Sementara di Pak Jokowi baru 1,3 kali lipat. Itu ada semua kita dipaparkan bahwa PDB kita naik 6-7% di era Pak SBY. Sekarang saat baru dulu naik PDB kita tumbuh 3,5 kali lipat. Sekarang baru 1,3. Ini udah 8 tahun udah hampir 9 tahun masa pemerintahan. Ini semua bahan-bahan itu dipaparkan bahwa kita juga sudah mengangkat 1,1 juta tenaga honorer. Sekarang 500.000 masih terkatung-katung nasibnya. Itu salah satu contoh yang kita kasih tahu ke kader supaya mereka termotivasi. Siapa bilang kita nggak ngapa-ngapain? Tapi ini boleh ditanggapi sama Bang Adian dong? Boleh, karena saja. kan urusannya itu. Ya ini data, pasti beliau tahu kan. Dia tahu kan, tadi udah bilang kalau Bung Adian ini, Bang Adian kan bilang tadi bahwa selama berbasis data nggak ada masalah. Ini data, data menteri dari Kementerian Keuangan. Ini data dari juga ada data dari World Bank misalnya. Ya soal misalnya contoh. Saya sampaikan. Oh, Menteri Keuangannya sama juga kan? Tuh Menteri Keuangan. Misalnya kenaikan gaji PNS tuh TNI Polri tuh zaman PSB 9 kali, sekarang baru 2 kali. Kita naikkan 112% kenaikannya. Bang zaman Adian ini udah 9 tahun. 11 baru 11%. Oke, Bang Adian tuh ada beberapa data tuh. Ini masih banyak sekali, tapi nggak apa-apa, kita nanti habis waktunya karena habis waktunya panjang ini nanti kalau saya paparkan semuanya. Ya oke, Bang, ditanggapi Bang. Satu lagi, sedikit lagi. So ini baru kuantitatif, kualitatifnya tentu udah tahu juga demokrasi tumbuh bagus di eranya PSBY kan. Oke, data dulu deh. Ya, data Bang, ya. Oke, silakan. Bang Adian. Ya. Terima kasih. Kalau menurut saya, ya mereka mau sampaikan itu silahkan. Siapapun boleh menyampaikan apapun, tapi kalau dibantah jangan marah. Begitu loh. Jangan lompat. Mereka bicara soal data BBM. Oke, kita sampaikan. Waktu zaman SBY itu kenaikan BBM 254% loh.
Zaman ada datanya Bang? Ada dong. Oke. Waktu zaman Presiden Jokowi cuma 54%. Lalu orang debat lagi, kan itu persentase. Iya, secara angka waktu zaman SBY itu naiknya 4.690 rupiah totalnya. Di zaman Presiden Jokowi baru 3.500. Nah, ketika kita bicara itu, cerita Harun Masiku. Oh, ini apa hubungannya gitu loh. Kita nggak ke Harun Masiku lagi nih Bang. Bukan, nggak ada hubungannya gitu. Nah, saya lebih suka kasih data, kita berdebat di angka. Itu tadi kita tuh. berdebat di data, bukan ini saya contohkan. Oke. Nah, misalnya yang disampaikan seperti itu, kan ada perbedaan pemikiran. Misalnya begini. Oke. Kalau kita naikin gaji PNS bisa selama anggarannya memungkinkan. Bang, sebentar dulu. Ini kita menjelaskan boleh nggak? Iya, ini aku ada waktunya, tenang. Oke. Nah, tetapi kemudian pertimbangan pertarungan global di mana kita harus menarik investor dan sebagainya, dipilihlah bangun jalan. Oke. Artinya itu bisa kita perdebatkan tentang pilihan-pilihan seperti itu. Apalagi Menteri Keuangannya sama. Itu loh. Jadi tidak ada masalah. Yang saya tidak suka itu adalah kita bicara handphone, dia bicara yang lain. Kita ikuti, bicara lagi yang lain. Kita ikuti. Nanti di titik tertentu kita buka betul berbagai macam data masa lalu. Soal demokrasi misalnya. Ini saya pengen Abang menanggapi data yang tadi dibacain, apa aja Bang? Apa aja tadi? Ya itu tadi soal kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri di era Pak SBY itu meningkat sampai 112%. Di era Pak SBY yang sudah 9 tahun hampir selesai masa menjabatnya itu baru 11%. Itu contoh. Nah, ya, itu 11.000 guru honorer itu diangkat di zaman Pak SBY. Sekarang 500-nya masih terkatung-katung. Belum ada satu pun. Bang. Ya. Nah, itu contoh data. Ini data kita nggak ngarang-ngarang ya. Itu pun salah, tidak 112%, di bawah 100%. Datanya salah Bang ya? Ya, ada datanya. Ini dari sumbernya dari Kementerian Keuangan dan menterinya juga masih yang dulu dan sekarang masih sama. Dan yang membantah, silakan, nggak apa-apa. Dan yang membantah itu juga dari Kementerian Keuangan, gitu loh. Selisihnya tidak sampai 100%, tapi tidak masalah. Tapi ada angka, itu lebih bagus dibandingkan tidak ada angka. Angka bisa salah, tapi tuduhan yang tidak berangka bisa jadi fitnah. Itu loh. Kalau misalnya kemudian disampaikan angka dan kita berbeda, salah satu dari kita salah. Tapi kalau kemudian orang menuduh tidak pakai data, besar kemungkinan jadi fitnah. Saya lebih suka tertarik yang seperti ini. Kita berdebat. Kenapa kemudian PNS tidak diangkat sebanyak dulu dari honorer dan segala macam? Kita sedang membagi-bagikan begini loh Mbak. Saya kemarin ketemu sama Menpan RB. Ada honorer diangkat di ujung Indonesia, lalu dia pindah ke tengah-tengah Indonesia yang lebih bagus salary-nya, apanya segala macam, di daerah kosong. Kita harus hitung sehingga kesalahan itu tidak berulang. Bagaimanapun juga misalnya yang harus kita prioritaskan adalah pinggiran Indonesia yang mungkin selama sekian puluh tahun tidak tersentuh, tapi kita mengakui mereka saudara kita. Bagaimana kemudian membuktikan bahwa perkataan bahwa Papua itu adalah saudara kita tidak cuma kata-kata, berpihaklah pada mereka. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Termasuk dalam menempatkan komposisi ASN ini. Nah, itu yang sedang dikaji ulang. Di sisi lain, bersyukurlah teman-teman Demokrat tidak ada COVID. Itu loh. Kenapa kemudian? Enggak, mereka diuntungkan betul oleh itu loh, Mbak. Nah, tidak ada pengeluaran tak terduga karena pandemi. Kita susah payah. Presiden Jokowi susah payah untuk keluar dari situ. Kita lihat banyak sekali negara tidak mampu melewati itu. Dengan segala macam cara, keterbatasan vaksin, keterbatasan anggaran, geser sana, geser sini segala macam, lapor lagi ke DPR dan sebagainya. Tapi kita bisa lewati itu. Ada situasi yang menguntungkan di periode SBY yang tidak menguntungkan di kita. Tapi apakah kita harus mengeluh? Lu enak nggak ada COVID. Kita ada COVID bos hampir 3 tahun. Aktivitas ekonomi tidak. Itu menjadi persoalan yang harus kita hadapi tanpa harus kita keluhkan. Bang Hensat, soal data nih, data beda boleh, tapi pasti salah satu ada yang salah gitu. Cuman data ini kan dibaca oleh masyarakat juga, ya zaman itu begini, zaman ini begini gitu. Cara bacanya aja, dan menurut saya sih nggak apa-apa selama ada datanya. Jadi pada saat misalnya ya, mungkin perlu ada penjelasan lebih lanjut di websitenya Demokrat misalnya. Pas AHY bilang 70-80% pembangunan infrastruktur dijalankan di era SBY gitu ya bahasanya. Tapi kita nggak bahas itu lagi ya. Sebentar. Nah terus kan ini dipertanyakan nih 70-80% itu apa aja? Nah itu dijawab aja di
di websitenya Demokrat misalnya, ini loh yang dimaksudkan 70-80%. Begini gitu ya. Ini. Oke. Terus misalnya perbandingan ruas panjang jalan tol misalnya. Atau mau apa lagi diperbandingkan silahkan saja. Tapi intinya begini memang, karena mau masuk tahun politik, masing-masing partai akan mengedepankan sudah berbuat apa saja untuk rakyat gitu. Sama partai-partai lain juga begitu, misalnya PKB. Jualannya kan ke NU, ya dia wajar saja kalau kemudian PKB bilang, coba kader-kader NU partai mana yang menyediakan karir politik secepat PKB misalnya, ya boleh aja. Gitu kan, partai politik lain nggak ada kemungkinannya. Terus kemudian Golkar juga begitu, PKS juga mungkin begitu, Gerindra begitu, Nasdem begitu, gitu kan. Jadi memang masing-masing partai politik sekarang sedang mencoba menjual apa yang mereka bisa jual. Ada nggak partai politik yang nggak bisa jual apa-apa? Bisa juga, ada juga. Bang, dari dua partai politik yang ada di tengah-tengah kita sekarang, itu kan Ibu Mega, Mbak Puan, Pak SBY, Mas AHY gitu. Ini dari dua ini ya, kelihatannya nih yang lumayan populer, yang lumayan menarik di hati masyarakat gitu. Itu yang mana? Angka survei. Angka surveinya. Iya. Kan abang punya kan kedai kopi? Ada. Berapa tuh? Jadi antara Mbak Puan dan Mas AHY ini sama-sama tidak bisa melampaui Anies Baswedan, Prabowo dan Ganjar. Gitu aja. Sama-sama tidak bisa, belum bisa. Sekarang 2022 hampir akhir tahun, bisa nggak ngejar? Yang mana? Yang tadi. Nggak, dua-duanya susah. Susah. Karena apa? Karena ada yang curi start kan. Kalau disebut aja di sini. Enggak, kalau Puan kan struktur partainya dia jelas tuh. Dia tegak lurus sama aturan ketumnya. Jadi sebelum diumumkan capres-capresan, dia lurus aja jadi anggota DPR tuh. Gitu. Terus? Nah itu penjelasannya. Iya. Kalau Mas AHY kan memang dipersilahkan oleh Demokrat untuk bermanuver meningkatkan popularitas. Tapi memang yang terjadi belum terlalu populer dibandingkan nama-nama yang saya sebutkan tadi. Gitu. Apakah kemudian mereka akan tenggelam? Nggak juga. Memang ada cerita sulit nih anak presiden muncul sebagai pemimpin negeri gitu. Tapi kan itu bisa jadi masa lalu. Masa depannya mungkin akan berbeda. Apalagi masa gitunya. Gitu kan. Jadi menurut saya sih sekarang tergantung dari masing-masing partai gimana bekerjanya. Puan Maharani struktur partainya bekerja. Gitu ya. AHY struktur partainya juga bekerja juga. Gitu. Kalau dilihat dari pengalaman politik, Mbak Puan jauh lebih unggul daripada Mas AHY. Tapi kalau dari misalnya kaderisasi, ya memimpin partai secara utuh sebagai ketua umum, ya Mas AHY lebih unggul gitu. Nanti Bang Yan, boleh sedikit? Boleh. Cluenya dulu, cluenya apa? Sedikitnya apa? Sedikit saya bahas soal BBM tadi. Balik lagi. Sedikit aja kan belum dijawab. Ini bahaya nih kalau situ dikit sini minta dikit juga Bang. Enggak, harus dijawab kan. Otomatis. Biar fair. Bahwa harus kasih. Biar fair. Pertama saya harus jawab bahwa di era Pak SBY itu ini ada data harga minyak dunia. Itu tinggi sekali. Tapi di saat harga di zaman Pak Jokowi ini harga itu sangat rendah. Bahkan hari ini tembus 80%. $80 per barrel. Jadi itu sangat rendah. Jadi agak tidak sinkron kalau disamakan antara era Pak SBY. Karena harganya sendiri udah sangat jauh berbeda. Kembali ke soal infrastruktur tadi. Memang jalan berbayar. Kita harus akui Pak Jokowi. Jalan berbayar. Tapi kalau jalan gratis, ya, coba kita tanya, mending jalan berbayar apa jalan gratis? Nah, jalan negara yang dibangun oleh Pak SBY jauh lebih panjang dari Pak Jokowi. Di situ. Tapi, nah ini ada apa lagi saya bilang, Pak SBY itu dalam membangun, fokusnya infrastruktur itu bukan sesuatu hal yang tidak penting, tapi ada yang lebih penting, pembangunan manusia. Bagi beliau, manusia itu pembangunan SDM itu jauh lebih penting perut rakyat. Pendidikannya, kesehatannya. Karena kalau sudah lapar tidak bisa makan beton, gitulah kira-kira. Terima kasih. 1 menit 12, silakan. Saya perlu jawab juga yang ini. 1 menit 12 juga ya.
bahwa kemudian ada yang diuntungkan karena situasi global, ada yang kemudian diuntungkan karena pandemi, ya bersyukurlah. Tetapi kemudian tidak mencela yang lain yang jalan dengan segala daya upaya karena situasi pandemi ini. Itu loh. Kita tidak menghitung tentang jalan nasional non-tol yang mungkin di dalamnya juga ada berbagai level, jalan provinsi, jalan kabupaten. Mungkin kalian hitung semua, kita tidak. Yang kita hitung cuma jalan tol. Tapi kalau misalnya diadu data, Jokowi itu membangun per 1 detik 1,5 meter dikali lebar. Per 1 detik. Kita sudah berdebat sekian lama. Sekian puluh meter jalan dibangun di luar sana tanpa kita ketahui. Oke. Mungkin itu tidak berdampak langsung seperti menambah gaji buat PNS, betul. Tapi ada puluhan juta rakyat lain yang mungkin bukan PNS yang ikut menikmati itu. Nah, biarlah itu menjadi pilihan kebijakan masing-masing. Tidak perlu kemudian kita perdebatkan. Kalau begitu berdebatnya nanti waktu mau pencapresan, program masing-masing seperti apa. Nah, ketika mau pencapresan kemarin sudah diperdebatkan program calon ini begini, calon ini begini. Rakyat memilih 1 menit 12. Jokowi gitu loh. Oke. Ya. Udah ya? Ya. Oke, kita jeda dulu. Saat lagi kami kembali. Kembali di sudut pandang, saya mau ke Bang Henry dulu nih, Bang. Pernyataan Mas AHY ya, Pak SBY di Rapimnas, itu kan kayak semacam take position gitu ya. Ya kan sebelumnya kan penyeimbang gitu kan. Tapi ini langsung gitu, take position. Ini emang ada perubahan positioning sengaja memperlihatkan bahwa oposisi gitu. Pengaruhnya kan gede, Bang Henry. Ya, kalau oposisi kan susah menunjukkan apa yang dia lakukan selain menginformasikan keoposisian dirinya kan. Apalagi Demokrat pada saat kenaikan BBM tidak ambil action seperti PKS misalnya, walk out gitu ya. Sehingga dalam menuju kompetisi pemilu ini, ya wajar saja kalau kemudian berusaha untuk tampil berpromosi supaya tidak ketinggalan start. Sebetulnya yang bikin deg-degan juga kan KPU baru mengumumkan 2 aja tuh yang lolos verifikasi kan, PKB dan PDI Perjuangan. Demokrat belum ya? Belum diumumkan sebagai yang lolos verifikasi kan? Baru 2 seingat saya. Tuh udah katanya. Udah. Yakin loh? Ya udah ngomong yang lain dah. Lanjutkan. Terus? Masih? Aduh. Ya. Kayaknya. Nah, jadi artinya apa? Perlombaan itu akan lebih enak kalau ada pemanasannya kan. Makanya Demokrat pemanasan. 2 tokoh sentralnya ya SBY dan AHY. Gitu ya. Dan masing-masing tuh baik AHY dan ini bukan cuma AHY dan SBY ya. Demokrat yang saya lihat sebagai newsmaker itu Demokrat dan PDI Perjuangan sekarang. Ini berbeda nih. Bila petinggi atau kader Partai Demokrat bicara, bila petinggi atau kader PDI Perjuangan bicara itu berbeda efeknya dengan partai-partai politik lain. Kenapa demikian? Karena itu dua-duanya sudah membuktikan bahwa mampu menang pemilu dan mampu meletakkan kadernya sebagai presiden. Pasca reformasi dan pemilihan langsung ya. Jadi ya ini wajar saja. Dan kalau kemudian tadi Teh Hindi cerita mengatakan bahwa ini kok langsung jadi booming ya karena memang newsmaker mereka berdua dan langsung head to head dengan pemerintah kan 70-80%. Nah, kalau menurut saya sih justru yang yang memancing diskusi lebih menarik itu sebenarnya pernyataannya SBY yang dia berspekulasi akan ada kecurangan dan lain-lain, konon dan lain-lain itu lebih diperbincangkan ketimbang 70-80%. Kenapa? Karena rakyat ini bukan bagian ngitung rakyat tuh. Rakyat itu bagian menikmati. Jadi kalau bisa dinikmati rakyat ya sudah. Mereka akan tepuk tangan, terima kasih gitu. Yang repot itu kan kalau hasil bangunannya rusak, nggak bisa dipakai, ya itu rakyat juga komplain tuh jadinya. Bang Yan, emang sengaja ya ada perubahan jelas gitu. Sebelumnya yang kita dengar Demokrat adalah penyeimbang gitu, tapi sekarang itu kayak suaranya kenceng banget gitu. Ini sebentar. Ini penyeimbang itu sudah membuktikan, sudah terbukti
tidak bisa mengangkat Partai Demokrat kemana-mana. Oke. Jadi penyeimbang itu nggak bisa nambah elektabilitas, dia harus take position. Telat nggak kalau sekarang baru Ini kedengeran? Ya justru ini curi start ini Oke. sebetulnya di awal-awal. Oke, Bang Yan, emang Oke. memang demikian ya, Begini. arahannya seperti itu. Begini, sebenarnya sebelum Rapimnas itu sendiri pun statement-statement kita memang tegas. Jika kita berperan sebagai menjalankan fungsi checks and balances itu yang paling penting dulu. Nah, pada momentum Rapimnas tersebut, di situ sambil menyemangati kader, disitulah kita harus take position untuk sebagai oposisi. Jadi kita harus tegas. Kalau kita, tapi oposisi yang saya maksudkan juga, kalau kita maksudkan juga bukan berarti harus mengkritik membabi buta tanpa data, tidak. Selalu kita pakai data. Oke. Ya. Oke. Terus satu lagi, jika ada sesuatu yang bagus, masa kita katakan jelek sih, gitu loh. Oke. Gitu. Tapi walaupun itu mau kata orang penyeimbang, tidak, kita tetap ambil posisi itu bahwa Oke. kita menjalankan fungsi checks and balances itu. Oke. Itu fungsinya kita ada di luar pemerintahan ini saat ini. Jadi Oke. kita tetap sebenarnya beruntung kan rezim ini ada kita sebagai pihak yang menjalankan itu. Terima Oke. kasih. Sepakat ya, Bang Adian ya. Rezim ini beruntung dong, ada kita yang berada mengkritisi katanya gitu. Oh enggak dong, gini mas saya, setiap kritik apapun itu akan menjadi pembelajaran buat kita. Mau dilakukan Demokrat atau bukan dilakukan oleh Demokrat gitu. Misalnya mereka mengkritik kita gaji 9 kali lipat, itu harus diralat oleh Anissa Pohan ya, karena kalimatnya itu 9 kali lipat. Itu penting gitu loh. Enggak, itu penting karena Mungkin itu typo. ya apapun itu, karena masuk ke Twitternya dan diliput oleh media, sudah naik sekarang di berita 9 kali lipat, kita akan bantah tidak 9 kali lipat. 9 kali. Nah, Saya bahwa tegaskan lagi kemudian- ya, 9 kali. Tapi di sisi lain misalnya Presiden Jokowi menaikkan sekian banyak tunjangan lain, tidak dalam bentuk gaji, tapi tunjangan apa segala itu, dan kita punya datanya. Oke. Nggak apa-apa, ya kita perdebatkan, itu it's okay gitu loh. Kita akan terima kritik dari siapapun selama memang tidak berupa caci maki. Oke. Selama memang diperkuat oleh data. Tidak ada yang mengklaim bahwa pemerintahan sekarang 100% benar dan 100% sempurna, tidak mungkin. Oke. Dia punya banyak kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Di situ kita butuhkan pihak lain, Demokrat, mahasiswa dan sebagainya. Silakan, tapi datanya mana? Oke. Sehingga kita juga bisa lakukan koreksi ke dalam. Semua data yang saya sampaikan itu sebelum kita bicarakan ke media, itu kita akan cross check, misalnya tentang hutang, cicilan pokok hutang dengan hutang luar negeri, itu kita bandingkan. Oke. Sebenarnya berapa sih? Oke, secara konstitusional misalnya pokok hutang yang dibayarkan itu tidak sampai 900 triliun seperti yang disampaikan. Cicilan bunga hutangnya 405 triliun. Pokok hutang secara konstitusional yang dibayarkan adalah sekitar 80-an triliun, 84 triliun. Oke, lalu kenapa dia jadi bengkak? Itu persepsi yang berbeda terhadap definisi hutang luar negeri, definisi obligasi dan sebagainya. Nah, itu harusnya jelas sehingga rakyat tidak dijebak pada data yang multitafsir gitu loh. Hutang kita sekian. Nah, itu yang harus kita luruskan. Begitu loh. Ini oke terus dari ya tadi. emang oke, terus kenapa? Gini Bang, sekarang gini. Ini kan kalau ngelihat nih oposisi ya, sudah jelas nih oposisi. Namanya politik itu kan cair gitu kan, katanya begitu. Tiba-tiba hari ini beroposisi, besok-besok bersatu gitu. Enggak dong, gini loh. Saya setuju yang dibilang Bang Hensat ya. Mereka 2004 kalau salah tolong dikoreksi, 7, sekian persen, lalu terjadi lompatan 2009 20,8 kalau saya tidak salah. Ketika mereka mengambil posisi berikutnya dia turun jadi 10, sekian, lalu dia jadi oposisi, dia turun lagi 7,7. Jangan-jangan DNA-nya memang bukan DNA oposisi. Gitu, sehingga dia tidak siap pada posisi itu. Maka dia turun ketika dia menyampaikan dirinya oposisi tidak terlibat dalam pemerintahan tahun 2014, dia turun dari 10 jadi 7,7. Itu loh. Nah, saya tidak bermaksud intervensi pada sikap Demokrat ya. Tapi maksudnya, harusnya kan logikanya kan oposisi jadi naik ya. Ini malah jadi turun gitu loh. Jangan-jangan memang DNA partainya memang tidak seperti itu. Soal DNA. Sedikit aja ya nggak apa-apa. Itu yang disampaikan Bung Adian bahwa
penurunan kemarin itu banyak faktor. Apa aja tuh? Ya, ada memang kita terbuka bahwa di penurunan itu juga banyak ada selalu kita diserang oleh kasus-kasus hukum. Soal take position menjadi oposisi. Nah, buktinya sekarang dari 7, sekian dengan kita makin kencang ya menyuarakan checks and balances kita yang kita lakukan. Salah satu contoh yang saya bilang tadi katanya PKS ngambil itu. Seminggu sebelumnya 5 anggota fraksi kita itu sudah melakukan interupsi soal kenaikan harga BBM. Oke. Setelah seminggu kemudian paripurna berikutnya baru mereka bikin itu juga. Nggak apa-apa, bagus juga. Tetap nggak ada yang salah di situ. Tapi maksud saya disitulah penegasan kita bahwa kita memang posisinya. Dan dari 7, sekian sekarang survei terakhir dari survei Litbang Kompas kita menyatakan naik kok. Udah 11,6 ya kalau nggak salah ya. Naik 1 peringkat kok tidak salah dari urutan ke-6 kita peringkat ketiga sekarang, alhamdulillah. Terima kasih. 6 ke 5. Bang Henry, DNA Demokrat itu oposisi atau apa sih? DNA Demokrat itu SBY. Jadi begitu SBY-nya nggak ada tuh. Oposisi, penyeimbang atau apa gitu loh, itu Bang. penguasa kan. Kenapa demikian? Ini kita pakai data lagi aja. Demokrat berkuasa dari 7% kemudian jadi 20%. Nah kan? DNA-nya PDI Perjuangan oposisi. Oposisi itu dari 14 jadi 18. Selama berkuasa 18 ke 19. 1% aja. Jadi wajar kalau kemudian kotel efeknya PDI Perjuangan itu bukan di presiden, memang masih Soekarno. Kotel efeknya. Jadi memang DNA ini ya berubah juga. Makanya saya sih nggak aneh kalau kemudian Ibu Mega sebagai ketum jauh-jauh hari teriaknya adalah hat-trick PDI Perjuangan. Dia nggak bilang pilpres, pileg, dia bilang hat-trick aja. Tapi saya berspekulasi atau berasumsi itu tuh sebetulnya untuk pileg. Oke. Karena justru waktu oposisi PDI Perjuangan ini mengalami peningkatan yang luar biasa dibandingkan pada saat berkuasa gitu. Nah, apakah kemudian nanti mereka tukeran ya nggak tahu juga karena kan banyak juga partai politik yang pengen berkuasa. Bang, mungkin nggak sih mereka bersatu dalam satu perahu? Oh, mungkin di daerah kan, ya kan, daerah kan. Di pusat, di pilpres, di kabinet gitu. Gini. Tunggu saatnya. Bukan. Ini saya nggak tahu ya. Saya belum ngobrol sama Mas Ahaye. Tapi saya bicara dengan Mbak Puan, 4 mata juga. Mbak Puan bilang dia akan berkomunikasi dengan semua partai politik sesuai arahan ketum. Menyebut Demokrat. Kan semua partai politik. Tapi melihat mereka ini jangan menggesek-gesek hal yang tidak perlu digesek. Enggak, penasaran aja dari 2004, 2009, 2014, 19 sampai sekarang tuh kok. Sekarang gini. Bisa nggak sih gitu? Teh Indi happy nggak kalau ngelihat Mbak Puan ketemu Mas Ahaye? Ya happy lah. Nah udah doain itu. Ketemu doang. Nah doain satu supaya perahu mungkin. Bukan cuma ketemu, komunikasinya pun sangat lancar. Itu yang saya akan sampaikan. Oke. Oh ya. Bagus sekali komunikasi mereka berdua. Ya. Mereka berdua. Ya ada. Iya. Jangan sanksikan itu. WA-WAan. Sekarang gitu ditanya bingung. Namanya politisi, ya kan? Begitu ditanya bingung. Enggak, tapi kalau jadi satu perahu di beberapa daerah, seingat saya sudah terjadi. Iya di daerah ya. Nah begini, jangan-jangan memisah Demokrat dan PDI Perjuangan. Mencitrakan diri mereka sendiri-sendiri itu juga untuk kepentingan elektoral juga, jangan-jangan. Iya. Gitu kan, sebetulnya kan arahnya sama tuh. Oke. Gitu, kalau saya sih nggak melihat itu menjadi hal yang luar biasa ya, karena di Indonesia itu kan tokoh. Nah kalau tadi nanya DNA-nya Demokrat itu oposisi atau penguasa, yang jelas waktu mereka berkuasa melonjak jauh. PDI Perjuangan pada saat berkuasa tidak melonjak jauh, justru pada saat oposisi yang melonjak melejit. jauh. Melejit gitu ya. Yang ngandelin tokoh lagi siapa? Gerindra. Pak Prabowo itu mencalonkan diri sebagai presiden buat partainya itu. Walaupun dia bilang itu buat Indonesia, udahlah buat partainya. Kalau dia tidak mencalonkan diri gimana? Partai politiknya. Menurut saya iya bener kan. Itu buat dia itu. Oke. Ya. Ini sudah sampai di akhir. Ada closing statement dari mana dulu nih supaya nggak berbantah-bantah lagi. Aku kasih dari mana dulu? Dari saya. Ya udah, oke.
2024 gantian. Hah? Apa? Ya itu 2024 gantian. Oh gitu. Ya. Gantian. Gini loh maksud saya. Kalau gantian itu kan nggak ada gontok-gontokannya. Karena kan gantian udahlah, yang menang udah gantian gitu. Jadi tidak ada tumbukan yang luar biasa. Nah, tapi terkait topik ini, menurut saya siapa yang diuntungkan itu ya yang memulai isu pastinya. Sampai kapan isu ini akan berada di permukaan? Yaitu dia bisa meningkatkan popularitas minimal setelah Sambo ada topik politik lah. Gitu kan, jadi Mos juga ngundang saya kan. Oh ada tokoh politik nih nggak diundang. Ini yang diuntungkan dua-duanya dong, karena dua-duanya kan yang dibicarakan oleh masyarakat kan. Teh ini nih dua-duanya untung nggak berani ambil resiko. Pick satu dong, siapa yang diuntungkan? Benar kan, dua-duanya ini diuntungkan. Oke, Bang Adrian, closing statement. PDI Perjuangan ada isu ini untung juga tetap. Gantian itu begini loh. Kemenangan itu buah kerja, bukan buah urut kacang. Kemarin lu sudah menang, sekarang gantian gue menang, nggak bisa. Kalau mau menang ya bekerjalah, bangunlah kekuatan, timbulkan otot-otot tubuhmu dan sebagainya sehingga dia layak mendapatkan kemenangan. Dan itulah yang diperintahkan PDI Perjuangan kepada seluruh kadernya. Jangan bicara pilpres, jangan bicara koalisi, perbesar otot-otot perjuanganmu di rakyat. Turunlah ke bawah dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian kita mengomentari? Karena kita merasa dalam tanda kutip diserang dengan angka. Itu saja. Oke, saya sendiri misalnya sekarang Mbak, ini sedang menyelesaikan 130.000 pengobatan gratis untuk 130.000 orang selama 219 hari untuk 435 desa. Kita diperintahkan begitu oleh partai, sudah turun ke bawah, kerjalah buat rakyat. Kalau kemudian rakyat memilihmu, memilih kita sebagai partai, itu karena buah kerja kita, bukan buah intrik, bukan buah fitnah dan sebagainya gitu loh. Oke, Bang Yan. Baik, kembali soal yang siapa yang diuntungkan, tentu kita berharap yang diuntungkan adalah rakyat Indonesia. Itu dulu yang pertama. Terus soal membanding-bandingkan memang tidak ada sebenarnya unsur membanding-bandingkan. Tapi kalau kita apapun yang kita kerjakan dinegasi atau dia diabaikan lah katakan ya, tentu kita harus sampaikan ke rakyat supaya rakyat juga tahu ya. Kedua, bukti kalau kita juga bekerja untuk rakyat. Kita lakukan ya, kita buktikan di saat COVID. Kader Partai Demokrat membantu rakyat dalam kondisi COVID, membantu negara berarti itu ya, membantu pemerintah untuk membantu rakyat itu seluruh kader itu menghabiskan biaya yang miliaran untuk itu di seluruh daerah. Itu perintah ketum waktu itu dan seluruh DPC bergerak, anggota-anggota DPRD. Ya, memberikan bantuan mulai dari alat kesehatan kepada tenaga kesehatan, sembako, obat-obatan, gas apa namanya itu, oksigen, itu pun kita berikan bantuan dan kita benar-benar membantu rakyat. Kedai kopi juga. Oh, nggak mau kalah betul. Kayaknya itu dilakukan hampir semua partai deh Bang. Betul, ya, tapi kita itu instruksi khusus ya dari Partai Demokrat dan itu terbukti kita bantu rakyat dengan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Yan Harahap, terima kasih Bang Adrian Apitupulu dan Bang Henry Satrio. Terima kasih. Tadi dibantah nggak gantian 2024 tapi prestasi. Oh iya. Diganti sama yang menang kan gitu. Oke, ya udah. Kan? Saya Indira Rahmawati, terima kasih, saya kembalikan ke Dika. Ya, usai sudah sudut pandang episode keempat kali ini membanding-bandingkan siapa yang diuntungkan dan kita berharap semoga rakyat yang diuntungkan. Terima kasih kepada narasumber kita dan juga moderator kita Indira Rahmawati dan juga terima kasih kepada awak media juga most people yang telah hadir. Sampai jumpa di sudut pandang episode selanjutnya. Dika Pramudegara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo 1058 menghadirkan Intimeto, Sudut Pandang.